Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Kita masuk ke dalam kitab Fathul Mu'in, kajian fikih kita. Habis tentang masalah perkara yang membatalkan wudu. Kini kita bahas orang kalau lagi nggak ada wudu nggak boleh ngapain saja. Orang kalau lagi berhadas kecil, artinya dalam keadaan wudunya sudah batal, apa yang boleh dan apa yang tak boleh, ini yang akan dipelajari. Khatimatun, yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun. Haram bagi orang yang berhadas itu yang pertama salat. Nggak boleh salat kalau sedang berhadas. Nah, tadi ini pembahasan penutup di masalah wudu nih ya, di masalah wudu. Orang kalau berhadas kecil nggak boleh sholat. Kalau sholat berdosa. Kalau lagi nggak berwudu nekat sholat, kalau dia tidak menghalalkan maka jatuhnya fasik, dosa besar. Kau udah wudu belum? Jadi kok sholat? Males aku wudu. Lah nggak wajib rupanya wudu sebelum sholat? Wajib, cuma aku males. Udahlah nggak apa-apa lah, sholat aja nggak pakai wudhu. Berdosa besar. Nah, fasik. Tapi kalau ada orang yang mengingkari wajibnya wudhu sebelum sholat, kafir. Alah, sholat aja tak apalah wajib-wajib kali wudhu tuh. Yang penting sholatnya, wudhunya nggak wajib itu. Kafir nih kalau begini. Jadi i'tiqad dalam hatinya bahwa wudhu tuh nggak wajib, bukan sekedar di lidah-lidahnya saja. Memang jadi i'tiqad dalam hatinya. Kafir tuh. Kenapa? Membantah Al-Quran. Al-Quran yang katakan idza qumtum ila shalah, kalau kau mau salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu kan di Al-Quran tuh. Kalau mau salat basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu Al-Quran, kata dia nggak pala. Kan ngelawan nih namanya. Kalau begini kafir lah ini, mengingkari. Nah, juga mengingkari hadis yang mana Rasulullah katakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak Allah terima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi udah jelas tuh hadis. Nah, dari Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau dia salat dalam keadaan tak berwudu salah. Nah, ini yang harus hati-hati. Kuat-kuatkanlah kadang. Kadang kalau jadi imam, kadang ada orang besar malunya, batal dia, aduh gimana lah ini. Udahlah tak apa-apa, lanjut sedikit aja lah. Malu dia mau keluar-keluar segala macam begitu. Berarti itu nekat sholat tanpa wudhu kan begitu. Berdosa itu kalau begitu. Nah tapi jamaahnya gimana? Jamaahnya sah. Karena kalau hadas tuh nggak kasat mata, dia nggak nampak mata. Jadi jamaah tetap sah. Nah tapi kalau udah batal udah. Nah. Makanya ini kalau bisa memang adalah pintu keluar, kasihan imam kalau batal. Imam manusia bukan malaikat yang tak bisa buang angin, tak bisa sesak. Makanya kalau ada jalan, alhamdulillah. Saya baru semalam sholat maghrib. Nah, jarang-jarang saya sampai situ karena memang saya pun lebih suka udah imam rotib saja. Kalau imam rotibnya bagus, itu bagusnya udah imam rotib saja yang jadi imam karena urutannya memang itu yang afdalnya. Nah, jadi saat itu semalam saya datang agak cepat. Nah, jadi agak senang orang tua setelah imam. Baru takbir, belum lagi baca Fatihah. Allahu Akbar. Teringat saya, bukan batal. Teringat saya sudah batal. Ingat saya saat itu belum batal. Udah Allahu Akbar, teringat saya, ya Allah, udah batal aku nih. Ya udah keluar. Jamaah sah nggak tuh? Sah, karena hadas tidak bisa ketahuan. Jadi tinggal gantiin saja. Untungnya saat itu pintunya tembus. Kalau nggak bingung juga. Nah itu tadi. Ini belum pernah ada imam batal di sini. Belum ya? Mungkin tahan. Takutnya sebenarnya itu tadi gara-gara nggak ada jalan. Cemana ini dah. Udah istighfar aja lah nanti. Wah bisa begitu. Makanya kalau ada pintu mungkin kalau dia batal, udah bisa keluar dia. Ini karena nggak ada pintu tadi ini. Wah batal aku. Tengok udah 6 sap di belakang. Mau kemana lagi keluar nih? Udah istighfar aja sama Allah nanti. Allahu Akbar lanjut.
Kan takut begitu. Ayo buatlah. Jalan tembus lah minimal keluar. Nah, nggak apa-apa langsung ke halaman pun nggak apa-apa. Yang penting keluar aja lah dulu. Nah, tadi. Karena nggak boleh, takut nanti batal main lanjut saja. Nah, khotib Jumat lagi. Nggak masalah. Cuma itu tadi, kan nggak semua mental imam kadang mau begitu. Nah, takut ditengoki orang, takut dibicarakan orang, kan begitu. Nah, gitu juga khutbah Jumat. Kalau pas lagi khutbah batal, ya udah turun aja lah. Nah, turun. Kalau udah kelamaan, ulang dari awal. Kalau bisa cepat, bisa lanjut. Nah, jadi itu tadi. Tak boleh sholat kalau sedang berhadas. Kecuali salisul baul dan faqidut tahurain. Itu tetap boleh sholat walau dalam keadaan berhadas. Salisul baul sholatnya dalam keadaan suci atau berhadas? Mustahadah, salisul baul, salisul rih. Nah, jadi yang seperti ini sholat pasti dalam keadaan berhadas. Orang terus netes air kencingnya. Sah nggak sholatnya? Sah. Nah, itu pengecualian. Nah, boleh jadi imam. Nah, itu tadi. Kemudian yang faqidut tahurain, tidak ada jumpa air, nggak ada jumpa tanah. Waktu sholat dah masuk. Wajib sholat nggak? Wajib. Dalam keadaan faqidut tahurain tadi. Nah, dalam keadaan faqidut tahurain. Tapi nanti kalau ini wajib ulang ketika mendapati salah satu alat bersuci. Kecuali dapat debu di tempat yang harus ngulang lagi, ya itu nggak mesti. Nah, kalau faqidut tahurain. Kalau yang ngikut itu tapi nggak boleh diikut. Kenapa? Karena wajib ulang. Nah, kalau wajib ulang nggak boleh diikut. Nah, faqidut tahurain kalau jumpa air wajib ulang. Kalau jumpa tanah dilihat. Kalau dia tayamum di situ wajib ulang nggak? Kalau wajib ulang ngapain lagi tayamum, nanti aja. Nah, kenapa ngulang lagi juga nanti? Nah, misal dia dapat tanahnya di tempat yang biasanya banyak air. Kan kalau tayamum di situ juga bakalan ngulang lagi. Nah, jadi ini nggak wajib ulang di situ. Kemudian apalagi yang tak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas? Wa tawafun, dan tawaf. Dan tawaf. Tawaf nggak boleh dilakukan kalau berhadas. Kenapa? Karena tawaf ini sebenarnya hukumnya sama dengan sholat. Rasulullah bersabda, at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu satu derajat dengan sholat. Illa anallaha qad ahalla fihin nutqa. Sesungguhnya hanya saja Allah halalkan pada tawaf itu bercakap-cakap. Faman yantiq atau faman nataqa, fala yantiqu illa bi khair. Tapi kalau ada yang mau bercakap-cakap, janganlah bercakap selain pada kebaikan. Nah, jadi tawaf itu sama dengan sholat. Maka orang yang berhadas kecil nggak boleh tawaf. Nah, makanya kalau batal wudhunya wajib berwudhu lagi. Nah, di sini yang akhirnya sering dibahas orang. Nah, kalau lagi tawaf boleh nggak ikut pendapat lain yang menyatakan bersentuhan tidak batal? Nah, ya bahasa kita selagi memang masih bisa dipertahankan, pertahankanlah yang selama ini kita amalkan. Nah, kata almarhum ayah saya, bisa. Beliau nggak beralih mazhab ke mazhab Maliki, atau nggak beralih faham ke faham qaul qadim Syafi'i yang mengatakan kalau seandainya tersentuh, yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Nah, tetap bisa katanya diusahain. Nah, tapi kalau memang udah sulit betul silahkanlah. Kalau dalam kitab At-Takrirat suruh beralih ke mazhab Maliki dengan catatan semua ketentuan wudhunya ikut mazhab Maliki. Digosok kepala, diusap semua. Karena dalam mazhab Maliki menggosok wajib. Dalam mazhab Maliki wajib kepala diusap semua. Supaya tidak bercampur dua mazhab dalam satu ibadah. Kalau dia wudhunya pakai mazhab Syafi'i, kemudian dia batalnya pakai mazhab Maliki, nanti bercampur. Tawafnya di sidang di akhirat menurut manapun tidak sah. Dibawa tawafnya ini kepada mazhab Syafi'i, kata mazhab Syafi'i tak sah. Kenapa? Orang udah bersenggolan. Dibawa kepada mazhab Maliki, bagaimana tawafnya tak sah? Kenapa? Wudhunya nggak sempurna, nggak digosok, kepala cuma sebagian. Nah, akhirnya manapun nggak sah nanti. Inilah namanya talfik. Talfik itu tak boleh menurut pendapat yang kuatnya. Nah,
Tawaf tidak boleh dilakukan bagi orang dalam keadaan berhadas kecil. Wasujudun, dan sujud. Dan sujud. Sujud apa ini? Yang jelas bukan sujud salat. Kenapa? Kalau sujud salat dah masuk di dalam salat. Berarti sujud tilawah atau sujud syukur. Nggak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena sujud ini semakna dengan salat. Hukumnya disamakan dengan hukum salat. Maka sujud itu harus hadap kiblat, sujud tilawah, sujud syukur harus hadap kiblat, harus tutup aurat, harus suci dari hadas, harus suci dari najis, pakai niat pun lagi kalau seandainya di luar sholat. Nah, pakai takbiratul ihram pun lagi. Nah, itu tadi. Makanya sujudnya sama dengan sholat. Nah, jangan diikut artis itu, jangan diikut pemain sepak bola di TV. Nah, ini sekarang ya Allah, memang tontonan itu pengaruhnya besar kali. Nah, ada liga-liga kampung, anak-anak SD, habisnya tak gol, sujud dia. Perang abang-abangnya di timnas begitu. Nah, sujud saja. Sujud apa? Sujud syukur, barunya tak gol. Ya Allah ya Rahman. Nah, entah kemana, kiblat, celana pendek, entah pun lari-lari tadi udah buang angin dia, udah terkentut waktu lari itu. Nah, haram kalau seandainya sujud yang tidak masyru', sujud yang tidak disyariatkan itu haram. Nah, jadi makanya nih hati-hati. Jangan sampai salah. Karena memang sujud ini mirip betul dengan sholat. Makanya sujud itu, bukti sujud itu mirip betul dengan sholat. Di sujud tilawah, di sujud syukur, kalau kita melakukan perkara yang mencacati, sunnah sujud sahwi. Bayangkan. Di sujud tilawah, di sujud syukur, kalau terjadi cacat, sunnah sujud sahwi. Kayak sholat. Nah, jadi 3 kali sujudnya. Misal nih, terbaca ayat sajadah. Nah, hum la yastakbirun. Nah, sujudlah. Ketika sujud tadi itu, ketika sujud, tak sengaja tetelan makanan yang ada di mulut. Tak sengaja. Kalau sengaja menelan makanan yang ada di mulut, batal nggak? Batal. Ini tak sengaja. Sesuatu yang dilakukan kalau sengaja batal, tapi dilakukan tidak sengaja, maka kan tak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Ketentuannya mayubtilu bi'amdihi yusjadu li sahwihi. Sesuatu yang membatalkan kalau dilakukan sengaja, maka kalau dilakukan tidak sengaja disunnahkan sujud sahwi. Lagi sujud tilawah, tetelan makanan di gigi. Kalau seandainya ini sholat, sunnah sujud sahwi nggak? Sunnah. Nah, di sujud tilawah pun sunnah sujud sahwi. Bangkit dia sebelum salam, sujud lagi. Jadi 3 kali sujudnya. Nah, itulah menunjukkan bahwa sujud tilawah dan sujud syukur itu betul-betul mirip dengan sholat. Nah, tak masalah kalau itu tak sampai. Karena di dalam sujud tilawah, sujud syukur nggak ada sunnah ba'ad. Paling itulah sebab sujud sahwinya. Nah, tadi. Nah, kalau berdiri tak wajib. Nah, mulainya boleh duduk. Mulainya boleh duduk, mulainya boleh berdiri. Tapi kalau dia di luar sholat, wajib pakai takbiratul ihram. Nah, kalau di dalam sholat, nggak usah pakai takbiratul ihram lagi. Seandainya takbiratul ihram lagi, dia keluar dari sholat. Nah, karena ketentuan takbiratul ihram, 2 kali sah takbiratul ihram, keluar sholat tuh. Nah, ini hati-hati yang was-was ya. Nah, kalau seandainya sudah sah, udah, jangan diulang. Kalau diulang, keluar itu dari sholat. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Udah terlintas tuh. Allahu Akbar. Belum mantap kurasa. Tak ada jumlah rakaatnya pula ku lintaskan tadi. Ulang lagi. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat. Nah, ini baru mantap. Keluar malahan dari sholat. Nah, kenapa? 2 kali. Ibaratnya takbiratul ihram itu pintu. Kalau orang 2 kali lewat pintu, ini dari luar nih, 2 kali lewat pintu yang sama, di dalam apa di luar dia sekarang? Di luar. Di luar lah. Ini pintu nih, dia dari luar sekali, 2 kali, ya kan keluar dia itu. Nah, jadi itu tadi. Usolinya diulang, Mas. Kalau dari usoli, oh belum takbir. Sudah usoli, pada sudah berapa kali ada alillah Allah Akbar. Diulang nih usoli, pada Allah Akbar. 2 kali mulai usolli. Kalau seandainya diulangi dari usollinya, nah
Usolli itu bukan bacaan sholat, jadi membatalkan. Ah, berarti kalau dari usollinya tak masalah, karena sholatnya udah batal gian. Nah, tapi kalau takbirnya aja itu tadi, karena takbir itu pintu. Nah, maka kalau dalam kitab, kalau orang bertakbir berkali-kali, padahal setiap takbirnya itu sah, maka dia keluar di setiap yang genap dan masuk di setiap yang ganjil. Ya kiasnya kayak tadi lah, macam pintu. Nah, itu tadi. Nah, nah, jadi ini tak boleh dilakukan ketika berhadas. Jadi kalau misal dapat kabar yang menggembirakan, dapat nikmat yang begitu luar biasa, sujud syukur jangan spontanitas langsung sujud begitu. Nah, ada acara apa di TV? Uang kaget. Oh, bedah rumah itu. Nampak langsung tuh sujud. Nah, itu tadi. Entah udah wudhu, entah belum. Nah, barusan salaman sama lawan jenisnya. Langsung sujud saya begitu. Nah, ini tak betul ini. Nah, kalau seandainya maunya ada yang agak berilmu gitu. Gitu dikasih bentar bu, ngapain wudhu dulu. Mau apa? Mau sujud syukur. Nah, kan jadi contoh sama orang kadang. Ini tak ada semuanya langsung sujud. Nah, tapi siapalah belajar sujud. Masalah sujud syukur, sujud tilawah lagi kalau cuma ngandelin ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah tak akan terbahas itu yang seperti itu. Nah, makanya ajaklah anak-anak kita mengaji model begini. Karena yang model ngaji yang begini, berkitab ginilah yang terbahas itu akan secara rinci. Nah, orang kalau beragama, beribadah tak pakai ilmu, rusaknya lebih banyak daripada bagusnya. Nah, maka itu bahayanya kalau nggak berilmu. Diajak bu, yang masih bisa anak-anak muda, anak-anak lajang, anak-anak gadisnya arahkan mengaji. Nyesal kita nanti kalau seandainya anak-anak itu tak diajak ngaji, payah. Nah, makanya dari kecil nggak apa-apa lah, bawa begini agak-agak recok, makanya saya nggak pernah komplain lah. Nah, walaupun kadang kalau udah apa ya, mungkin kalau sudah terlalu apa agak diamankan, biar saja, biar dia terbiasa dengan aura ngaji ini. Nah, itu malam ada yang berantem tuh biar aja nggak masalah. Di mana semalam? Ada yang bukan di masjid sana sampai ngompol gitu. Ya Allah. Udah tak masalah. Anak-anak, namanya pula anak-anak. Nah, itu tadi. Tapi insya Allah nur-nur orang soleh itu udah masuk. Nah, ke dalam dirinya. Nah, dibawa saja. Nah, dulu saya masih 5 tahun tuh di rumah saya udah buat ngaji. Di rumah saya udah buat ngaji. Nah, almarhum ayah saya manggil apa? Almarhum tuan guru kami, Mu'alim Alam Syah. Ngaji sudah. Nah, kelas 1 SD, kelas 2 SD dibawa saya sama abang saya yang nomor 2, naik sepeda ke musola ngaji sama Mu'alim Supriyadi. Ngaji tauhid. Anak SD dengar ta'aluk begini, ta'aluk begitu ya. Anak SD nggak paham saya, tapi ya duduk saja di situ. Ternyata itu mungkinlah yang membawa akhirnya ketika besar suka sama ngaji. Ilmu begini. Jadi nggak masalah. Dari kecil dikenalkan kepada majelis-majelis yang seperti itu. Ya nasi kondangan yang berkibot saja dibawa, ngaji tak dibawa. Aku di rumah aja lah. Nah, keyboard dibawa, keyboard, jadi biduan lah besar. Nah, ya, makanya ini yang harus sama-sama lah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Tadi sholat, tawaf, sujud, juga semisalnya nanti adalah khutbah ya. Semisalnya juga adalah khutbah Jumat. Itu nggak boleh bagi orang yang berhadas. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf. Wa hamlu mushafin, dan membawa mushaf. Juga lah menyentuhnya nanti. Di situ nggak ada menyentuh ya, langsung membawa. Menyentuh tak boleh, membawa tak boleh. Nah, biasanya yang disebut menyentuh dulu. Baru otomatis membawa pun tak boleh, kan begitu. Kenapa? Karena membawa itu asyad minal mas. Nah, karena membawa itu lebih berat daripada menyentuh. Nah, biasanya begitu. Nah, tapi di sini dikatakan membawa. Membawa mushaf, menyentuh mushaf tak boleh. Nah, hadisnya dua, dalilnya dua, Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran dikatakan, la yamassuhu illal mutahharun, surah Al-Waqi'ah. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, kalau ada yang membantah, oh bukan, itu untuk malaikat.
Itu untuk Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Pernah dengar bantahan orang seperti itu? La yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Ada yang bilang, enggak, itu Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu cuma disentuh malaikat, enggak disentuh sama setan. Itunya maksud ayat. Enggak cocok sama yang berikutnya. Apa lanjutannya? La yamassuhu illal mutahharun. Lanjutannya? Tanzilum mir rabbil alamin. Nah, diturunkan dari sisi Allah. Nah, Tuhan semesta alam. Berarti Quran yang sudah diturunkan, bukan Quran yang di Lauh Mahfuz. Kalau yang sudah diturunkan itu yang mana ya? Yang inilah. Nah, mushaf. Kalau ada yang bilang, oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz, nggak cocok sama ayat berikutnya, karena ayat berikutnya tanzil, yang diturunkan. Nah, tadinya bantahannya di situ. Nah, tapi begini, 4 imam mazhab sepakat haram menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas kecil. Sepakat 4 imam mazhab. Semuanya. Dari yang paling tua mazhab Hanafi sampai yang paling muda mazhab Hambali. Itu semuanya sepakat. Nah, tapi tidak sepakat bahwa Al-Quran yang tadi itu, surah Al-Waqi'ah itu menjadi dalilnya. Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan dalil pengharamannya. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat yang seperti tadi itu. Nah, tapi tetap sepakat dihukum karena ada hadis yang jelas. Rasulullah menulis surat kepada penduduk kota Yaman. Penduduk Yaman. Di surat Rasulullah ada tulisan, La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya udah, itu jelas kalau itu. Al-Quran diperbedakan tapi hadis disepakati. Akhirnya hukum tetap sama. 4 mazhab tak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas. Hati-hati ibu-ibu ya. Nah, kadang lagi tak ada wudu, kadang lagi yang muda-muda, ibu-ibu muda mungkin masih haid. Nah, beberes rumah, kadang ya mohon maaf lah. Nah, kami ini yang laki-laki kadang memang rapinya agak kurang. Al-Quran habis dibaca diletak di situ saja. Nah, ibu-ibu nak bersihkan ini itu segala macam. Ya Allah, malasnya lah aku wudhu lagi. Cuma mau menggeserkan ini saja. Nah, dipegang, diangkat, berdosa, Bu. Nggak boleh. Kalau itu Al-Quran murni. Tapi kalau nanti tafsir ada kita pembahasan lanjut lah. Nah, dipegang, digeser, tak boleh. Jadi cemana lah Ustaz? Itu mau dibersihkan, di situ pula ditaruh. Ya wudhu lah, Bu. Malas, jangan ikuti malas lah kalau begini. Nah, kalau masalah lagi haid dah biarkan saja. Tergeletak di situ. Nah, asal tempatnya mulia ya. Kalau di lantai boleh diselamatkan. Tapi kalau tempatnya sudah mulia di meja, udahlah biarkan saja situ. Nah, itu tadi. Atau kalau seandainya dia tergeletak di rehalnya gitu. Di rehal kecilnya itu. Angkat sekalian rehalnya. Pindahkan. Dengan meniatkan juga mau menggeser rehal. Jadi 2 niatnya. Nah, itu nanti hukumnya kayak Al-Quran dan mata. Al-Quran dan mata benda jadinya. Paling begitulah caranya. Ya. Di lantai. Kalau kita bisa wudhu dulu. Nah, baru diambil. Nah, walaupun dikatakan tak boleh disentuh, walaupun dikatakan tak boleh dibawa bagi orang yang berhadas, tapi tetap nggak boleh dia dihinakan. Mau belajar Al-Quran, nah, ke masjid, bawa di tengah jalan, buang angin, campakkan ya Al-Quran. Tak boleh sentuh nih, tergeletak di tanah Qurannya. Itu lebih parah. Kalau itu jangan begitu. Nah, titipkan ke kawan atau letakkan di satu tempat yang mulia. Kalau belum, pegang saja dulu, jangan dicampakkan di jalan. Nah, kenapa kau campakkan Quranmu? Aku buang angin, tak boleh sentuh Al-Quran. Nah, terus boleh banting Al-Quran ke tanah gitu. Ya kan tak boleh. Nah, jadi ini harus ada juga adab kita di situ. Nah, Kalau di jalan boleh lama pakai ada mualah. Orang nggak ada. ya udah pegang saja sampai di tempat yang memungkinkan diletakkan tidak mencederai kehormatan Al-Quran. Entah sampai di pagar rumah orang atau bagaimana yang ada batunya begitu. Bu, titip bentar, letak kita wudhu. Nah, gitulah. Ya. Itu juga kalau misalnya ada orang kafir yang diketahui akan merusak Al-Quran. Kita lagi berhadas, simpan. Nah,
Begitu juga kalau ada Al-Quran terjatuh ke danau, ke sungai, atau ke kolam. Nah, itu cepat sampaikan. Jangan wudhu lagi. Nah, wudhu lagi udah tenggelam dia ke dalam. Nah, itu cepat sampaikan. Jatuh ke kobaran api, cepat sampai selamatkan. Ambil. Walaupun tidak berwudhu, tak masalah. Kenapa? Karena kalau berwudhu lagi, habis, hangus Al-Quran. Jadi nggak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran. Karena dalilnya tadi itu, terlalu mulia Al-Quran untuk disentuh dalam keadaan berhadas. Ini memuliakan Al-Quran, ini memuliakan kalamullah. Nah, mushaf nggak boleh. Lalu apa lagi? Wa ma kutiba lidarsi. Nah, Quranin. Dan tidak boleh pula menyentuh sesuatu yang untuk sesuatu yang dituliskan untuk belajar Al-Quran. Dia bukan mushaf seperti lembaran-lembaran ini. Ditulislah di papan tulis ayat Al-Quran untuk ngajari anak-anak baca Al-Quran. Berarti ditulis ayat Al-Quran untuk belajar. Maka papan tulisnya nggak boleh disentuh. Jadi mushaf lah itu papan tulis. Nah, paham maksudnya ya? Nah, berbeda kalau seandainya tujuannya bukan untuk belajar. Nah, itu nggak masalah. Ditulis ayat. Nah, ayat-ayat yang bisa memberikan perlindungan misalnya. Nah, ditulis ayat bacaan ibunda Nabi Musa kepada Nabi Musa waktu mencampakkannya ke sungai. Ditaruh ke sungai. Kan ditaruh di peti Nabi Musa, dihanyutkan ke sungai. Karena takut dibunuh sama pesuruh Fir'aun. Apa yang dibaca sama ibunda Nabi Musa saat? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Yang dengan bacaan itu berharap semua orang yang melihat Nabi Musa langsung jatuh hati. Sekarang jadi bacaan-bacaan. Anak-anak muda banyak bacaan. Nah, pokoknya orang kalau udah baca itu ditengok orang, gampang suka orang. Nah, pelet syar'i. Doanya. Hakikatnya doa. Nah, ini yang muda-muda kalau mau jumpa calon mertua, jangan lupa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dahsyatnya itu dibaca ke Nabi Musa, dibacakan ke Nabi Musa oleh ibunya. Fir'aun itu kalau jumpa anak, dibunuh kan kalau anak laki-laki. Ini hanyut malah hanyutnya ke istananya Fir'aun coba. Tapi nggak diapa-apain tuh, kan dahsyat betul tuh bacaan tuh. Padahal memang biasanya dibunuh tuh kalau ada anak laki-laki. Dihanyutkan malah hanyutnya ke istana Fir'aun. Dibawa ke hadapan Fir'aun, dibiarin sama Fir'aun. Semuanya suka sama Nabi Musa. Itu dahsyat. Nah, jadi kalau seandainya nanti dibilang, bang, mana lah bang? Berani ya bang jumpa bapak aku? Nah, bapak aku tuh kejam kali orangnya. Keras sekali. Tenang. Aku udah punya doa ibunya Nabi Musa. Bapakmu sekejam-kejamnya tak sekejam Fir'aun. Fir'aun aja luluh. Nah. Apalagi kalau cuma bapakmu aja. Kan? Tinggal baca itu insya Allah luluh. Fir'aun dibacakan itu tak masalah. Nah, dituliskan itu di kertas, digantungkan di leher anak. Istilahnya tamwiyah. Bahasa kita apa? Jimat. Boleh rupanya seperti itu. Boleh. Banyak dilakuin oleh para sahabat. Ayat-ayat Al-Quran yang berkhasiat ditulis, digantungkan. Tapi hakikatnya sebagai doa. Mintanya kepada Allah. Bukan kepada tulisan itu. Nah, tapi kita yakin ayat Al-Quran punya barokah. Maka istilahnya tabarrukan. Mengambil barokah. Bukan Al-Quran itu dijadikan jimat. Dia yang bisa menolong, dia yang bisa menyelamatkan. Bukan. Berkah yang ada di Al-Quran semoga memancing. Nah, rahmat Allah turun dan mengabulkan apa yang kita maksud dari tulisan kita tadi. Nah, ayo. Orang dulu kandungan itu tak boleh adanya kalau anak laki-laki. Oh, kalau masih anak-anak tak masalah. Nah, kalau masih anak-anak tak masalah. Makanya biasa tamwiyah ini kepada anak-anak dia dikalungkan. Nah,
kepada anak-anak. Jadi makanya kalau yang seperti itu nggak masalah, ditulis di dinding segala macam. Nah, istilah yang seperti itu. Lalu apakah ayat Al-Quran yang ada di leher anak tadi itu boleh dipegang? Boleh. Kenapa? Bukan lid dirasah, bukan untuk dipelajari, tapi lid tabarruk, untuk mengambil barokah. Nah, paham? Nah, udah hafal ini yang lajang-lajang, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Tak hafal Ustaz. Nah, surah Toha, udah dikasih itu lagi. Ayat berapa? Bacalah, nanti dikasih tahu nggak tuh baca habis. Nah. Dulu memang itu jadi amalan. Nggak di pesantren dulu tiap habis sholat, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, 5 kali tiap habis sholat tuh. Allah, makanya tamat dari pesantren gampang dapat jodoh semua. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kalau ada orang yang lama sudah mau menikah tak kunjung datang jodohnya, ajari bacaan tuh. Supaya orang yang nengok tuh suka langsung. Kalau yang nambah juga tadi. Kalau itu Pak Isa lah tanya. Jadi itu istilahnya tamwiyah. Kalau yang seperti itu tak masalah. Nah, kemudian yang dituliskan di dinding-dinding masjid kaligrafi ini alhamdulillah tak ada. Kan ada kaligrafi. Itu kira-kira untuk dipelajari atau untuk hiasan? Untuk hiasan. Boleh nggak temboknya disentuh jadi? Boleh. Karena tujuannya hiasan. Kan nggak ada yang ayo kita baca Quran yuk. Nengok atas. Mana ada begitu? Nah, jadi itu tujuannya hiasan. Maka nggak masalah disentuh. Tapi menulis di tembok ayat Al-Quran itu hukumnya makruh. Tak usah dibuat. Nah, kadang ada orang infak itu pula. Aku infak kaligrafinya. Loh, apa? Infak untuk yang makruh jadinya. Itu makruh itu macam-macam. Ada yang nanya, apakah kita dalam masjid itu sholat makruh? Enggak. Perbuatannya saja. Perbuatannya saja makruh. Kalau masjid dihiasi-hiasi yang seperti itu. Nah, dulu kalau di kuburan lebih lagi bisa haram kalau diketahui, bakalan bisa kena najis, kena kotoran segala macam. Karena dekat kali ke tanah. Ditulis di kain kafan aja Al-Quran haram. Kenapa? Karena bakalan dimakan cacing berdarah-darah, kena dia ke situ. Nanti juga ada di sini ditelan haram. Ya kayak yang dikalung-kalungkan Ustaz. Wa alqaitu alaika, telan aja sekalian Ustaz. Kayaknya lebih mujarab nih kalau ditelan nih. Lebih meresap ke dalam darah daging kayaknya. Haram, tak boleh itu. Nah, kenapa? Karena bercampur dengan najis di dalam perut. Nah, itu tadi alasan itu nggak boleh menajisi di situ. Nah, jadi jangan ditelan ya. Ayat-ayat Al-Quran ditelan itu nggak boleh. Menajisi ayat Al-Quran di situ. Nah, di kain kafan nggak boleh. Kalau yang tak pandai Ustaz, dia tadi ingin juga nak doa itu, cuma tak pandai baca Al-Quran. Kalau kita baca kan di air disuruh minum dia. Kalau yang seperti itu boleh. Bahkan yang dihapus boleh. Dulu Syekhuna Syekh Nuruddin itu punya kitab namanya Mujarrabat Al-Makkiyah. Isinya tentang pengobatan-pengobatan dengan bacaan begitu. Ada dituliskan di mangkok, nulisnya pakai madu. Habis itu disiram madunya pakai air, baru diminumkan. Boleh kalau yang seperti itu. Kenapa? Udah hilang bacaannya kan gitu. Nah, kalau yang begitu boleh. Nah, atau misal pakai apalah, pakai saus misalnya gitu. Nah, habis itu siram, agak pedas memang dia tapi. Nah, tapi ya terserah lah, pakai apa yang bisa misalnya dimakan. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam perut. Kalau gitu boleh. Nah. Jadi kalau yang seperti ini boleh. Nah, kenapa? Karena tujuannya bukan belajar. Nah, jadi teringat Ustaz, karena dulu kan papan tulis itu besar. Ya. Itu kan guru kan nulis sedikit ayat. Ini tak bisa kita pegang. Tak bisa kalau berhadas, karena udah satu lembaran itulah udah jadi. Hello. Nah, itu lembaran papan tulis. Nah, walau ba'dhu ayatin kalauhin, walaupun hanya sebagian ayat saja, separuh ayat saja di dalam lauh, di dalam papan tadi itu. Udah nggak boleh disentuh tuh. Kalau niatnya lid dirasah. Wal ibratu fi qasdid dirasah wa tabarruk bihalatil kitabah duna ma ba'daha. Adapun niat menuliskannya itu yang jadi patokan mana? Ini ada tulisan. Ini dulu waktu nulis niatnya untuk dipelajari atau untuk tabarruk. Misal nih di rumah
ada papan tulis besar, ditulis ayat kursi atau ayat 1000 dinar. Nah, masuk orang, ya, ada pula ayat 1000 dinar di papan tulis nih. Boleh nggak papan tulis itu dipegang? Tergantung. Itu untuk tabarukan, untuk ngusir jin misalnya ditulisnya ayat kursi situ, atau untuk menarik rezeki misalnya dia tulis ayat 1000 dinar situ, atau untuk belajar hari itu nih. Nah, kalau hari itu niatnya untuk belajar, maka dipegang haram. Kalau memang waktu menulis itu niatnya untuk tabarruk, maka dipegang tidak haram. Nah, yang jadi patokan qasdud dirasah wa tabarruk, yang menjadi patokan niatnya untuk belajar atau untuk mengambil barokah, bihalatil kitabah, waktu orangnya nulis. Dunama ba'daha, bukan yang setelahnya. Misal, ya dulu ini untuk belajarnya ini, tapi waktu mau dihapus kok sayang, udah biarlah sekalian tabarukan. Enggak, tetap untuk belajar tuh. Yang jadi patokan waktu nulis pertama kali, bukan yang setelahnya. Nah, nggak bisa berubah berarti. Berarti hukumnya tetap haram disentuh tanpa wudhu. Kenapa? Waktu nulis itu yang jadi patokan, bukan yang setelahnya. Nah, wabil katib linapsihi aw li ghairihi tabarruan. Lalu yang jadi ukuran berniat, niat siapa? Niat yang nulis. Nah, nampak papan tulis. Ini untuk belajar atau untuk tabarruk ini, untuk ngambil barokah? Tanya yang nulis. Nah, panggil yang nulis. Siapa yang nulis? Si Fulan. Fulan, kau waktu nulis ini niatnya untuk ngambil barokah atau untuk belajar? Oh, enggak, dulu aku ngajarin anak-anak di sini. Ah, berarti haram lah tuh disentuh. Tanya yang nulis. Kalau dia menulis itu untuk dirinya sendiri. Lah kalau dia nulisnya untuk orang lain. Kalau dia nulisnya cuma-cuma gratis, tabarruan, nggak dibayar, maka tergantung dia. Dia untuk apa? Tapi kalau dia dibayar, tanya yang bayar. Niatnya untuk apa? Tolonglah tuliskan kaligrafi. Bayar sekian. Kubayar sekian. Ah, itu yang jadi patokan niatnya, niat orang yang membayar, niat yang mengupah. Ah, wa illa jika tidak gratis bayarnya, nulisnya, tapi dibayar, fa'amiruhu, maka niatnya niat orang yang nyuruh. Nah, itu tadi. Waduh, itu sekali buat kaligrafi. Ambil wudhu, seluruh buat tak pahala. Enggak lah, enggak pahala itu. Yang ayat kursi. Ayat kursi mana? Pas, itu tujuannya untuk apa kira-kira dia? Untuk hiasan. Nah, makanya nggak pahala ngambil wudhu itu kalau begitu. Nah, tadi dia dimarahi orang. Kau bawa gini udah berwudhu belum kau? Dia tak tahu hukum. Iya ya Pak, harus wudhu ya Pak. Payah juga aku kerja begini. Nah, padahal tidak Pak, tidak pahala. Orang niatnya untuk hiasan yang seperti itu. Nah, bisalah diikuti, difahamin ya. Nah, ginilah pikih nih, mutar-mutar, nah, di otak segala macam. Tapi kalau yang udah suka enak dia. Nah, kenapa? Apalagi Al-Quran, tiap hari kita sentuh, tiap hari kita baca. Nah, jadi kita harus tahu berinteraksi dengan Al-Quran, jangan sampai menghinakan, jangan sampai merendahkan. La hamluhu ma'amatain. Nah, tidak membawanya atau tidak masalah kalau membawanya beserta barang-barang, beserta mata benda yang lain. Nah, jadi begini. Kalau ada orang berhadas kecil, artinya sudah batal wudhu, dia bawa Al-Quran, hanya Al-Quran saja. Ini misal Al-Quran, dia bawa tanpa wudhu, berdosalah dia. Tapi kalau seandainya Al-Quran itu bergabung, bercampur dengan benda-benda lain, misal ada orang meletakkan Al-Qurannya di dalam tas. Di dalam tas itu ada handphonenya. Di dalam tas itu ada mungkin dompetnya. Di dalam tas itu ada catatan-catatan buku yang lain. Juga kan ada tasnya tuh. Lalu dia dalam keadaan nggak ada wudhu. Atau perempuan lah dalam keadaan berhadas besar karena haid. Kan nggak bisa wudhu juga. Dia angkatlah tas itu. Apa hukumnya? Nah, di sini hukumnya dirinci. Kita pakai madhab yang mudah. Nah, pakai madhab yang mudah. Yakni madhabnya Imam Ramli. Nah, ayo.
Imam Romli berpendapat kalau dia membawanya tak pakai niat apa-apa, maka boleh. Atau membawanya niatnya barang-barang yang lain saja. Aku tak mau bawa Al-Quran, cuma kebetulan Al-Quran itu di situ. Aku mau bawa handphone sama dompet. Berarti tak ada niat bawa Al-Quran. Ini lebih boleh lagi. Atau niat semuanya. Al-Quran juga mau kubawa, dompetnya juga mau kubawa, HP-nya juga mau kubawa. Dia angkat semua. Ini juga boleh. Nah, Imam Romli ini yang enaknya. Makanya adalah fatwakan ini. Tapi menurut Imam Romli, kalau memang tujuannya Al-Quran saja, haram. Dia angkat tas tadi. Mau apa? Aku mau bawa Al-Quran ini pulang. Cuma tak bisa pula aku keluarkan. Aku lagi berhadas. Handphone nggak pala perlu. HP nggak pala perlu. Quran ini yang memang yang perlu. Dia angkat, haram saat itu. Karena kosotnya hanya Al-Quran. Tapi kalau kosotnya niatnya bercampur semua mau kubawa ini, itu tak masalah. Atau nggak pakai niat apa-apa, main angkat gitu saja. Nah, kebiasaan ya namanya pulang bawa tas kan gitu. Tak terbersit niat apa-apa. Mutlak namanya. Bawa mutlak gitu saja. Mesti ada barang lain. Tapi harus ada barang lain. Ya minimal tasnya itulah. Nah, makanya saya katakan tadi, misal Al-Quran itu direhal. Ini bawah ini mau dibersihkan, ada Al-Quran pula. Rehalnya juga ganggu nih. Udah angkat sekalian. Berarti Al-Quran plus rehal. Kalau saat itu memang mau membawa kedua-duanya nggak ada masalah. Aja lah, Niatnya angkat rehal saja. Atau dua-duanya. Kalau dalam pendapat Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar berat. Yang boleh itu kalau niatnya nggak ada Al-Qurannya. Imam Ibnu Hajar kalau mutlak haram. Nggak ada niat main bawa begitu saja. Sementara di situ ada Al-Quran, haram. Itu Imam Ibnu Hajar. Bercampur, bawa Al-Quran iya. Nah, bawa barang-barang juga iya, haram. Itu Imam Ibnu Hajar. Nah, Al-Quran saja, haram. Jadi yang halal, benda lain saja, baru halal. Udahlah, kita Imam Romli aja lah, agak lebih enak. Berarti mudah Ustaz kalau kita beli di toko lah. Ada tas dikasih. Iya. Kan aja bawa itu. Begini. Kalau tasnya tas khusus Al-Quran, nanti ada lanjutannya itu. Tak boleh juga. Kalau itu memang khusus Al-Quran. Kalau rehal baca kan kadang untuk baca kitab, kadang untuk yang lain, nggak khusus Al-Quran. Tapi kalau yang dia memang khusus Al-Quran, itu tetap tak boleh kalau itu. Nah. Baik. Bisa paham lah ini, ibu, perempuan yang kadang sering bermasalah. Misal pas lagi haid, lupa mengeluarkan Al-Quran dari tas. Aduh, cemana ini? Dipegang berdosa. Tapi tasnya memang mau dibawa sekolah. Buku-buku yang dalam mau bawa sekolah. Udah bawa saja sekalian. Niatnya bawa semua. Bukan bawa Al-Quran saja. Nah, itu tak masalah kalau begitu. Nah, kalau laki-laki tinggal wudhu. Kalau perempuan kadang-kadang nggak bisa wudhu karena sedang haid. Nah, atau tak berniat sama sekali. Nah, kosong aja gitu. Nah, itu namanya mutlak. Wal mushafu, sementara mushafnya ghairul maqsudi bil hamli, tidak ditujukan untuk dibawa. Nah, itu keadaannya tadi. Wa massu waraqihi, dan haram juga menyentuh lembarannya. Al-Quran itu kan banyak lembaran-lembarannya. Menyentuhnya secara keseluruhan begini tak boleh. Nah, menyentuh lembaran-pelembarannya begini, ini juga tak boleh. Nah, walau libayadin, walaupun lembar putihnya yang kosong dari teks, ujungnya begini, nggak kena teksnya. Nah, di situ diartikan apa? Walau libayadin. Memegang yang kosong. Lembaran yang kosong. Nah, yang putihnya, bayadin itu putih. Memegang yang kosong yang nggak ada teksnya, nggak boleh juga. Tetap nggak boleh. Au nahwi zarfin uiddalahu, atau di tas. Di situ diartikan apa? Bungkus. Nah, itulah tadi. Tas lah, bungkus yang memang disediakan untuk Al-Quran, khusus untuk Al-Quran, nggak boleh juga. Wa huwa fihi, dan Al-Qurannya ada di dalamnya, nggak boleh juga. Tapi kalau Al-Quran lagi nggak ada di dalamnya, itu boleh. Nah, jadi ini nggak boleh. Semuanya dalam rangka memuliakan Al-Quran. Semuanya dalam rangka
menghormati Al-Quran. Nah, Termasuk yang kosong, kan ada yang kosong. Yang kosong kadang-kadang di Al-Quran tuh ada kosong, tak ada. kalau di Al-Quran ada lembaran kosong, Ditempel. nggak ada tuh teks Al-Quran tapi nempel. Kalau sudah dijilid jadi satu jilid tetap nggak boleh. Nah, la qalbu waraqihi bi'udin idza lam yanfasil alaih. Nah, tapi tidak masalah kalau membalik Al-Quran dengan kayu. Dibaliknya Al-Quran dengan kayu, lembarannya. Dia misal lagi tak berwudu, pingin baca Quran, malas sekali wudu, Al-Qurannya tertutup, diambilnya pena gini nah, baliknya gini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi gini. Nah, itu nggak masalah kalau begitu, dengan catatan tidak melekat. Nah, kayunya itu tadi nggak nempel lah begitu, nggak lekat dia, jadi bisa begitu saja. Kalau lama dia gini tidak itu kan nempel. Kalau seandainya terlalu lama dihitung membau, ala nanti menempel. Nah, itu tadi membalik-balik saja yang boleh. Nah, jadi itu kalau seandainya orang malas kali itu, apalah pula malas wudu pula mesti kali ini. Cuma baca saja begitu. Ya, jadi itu tak masalah kalau seandainya hanya membalik gitu. La ma'a tafsirin zada walau ihtimalan. Dan tidak masalah kalau seandainya Al-Qur'annya itu ada tafsirnya. Yang tafsirnya itu lebih banyak walaupun sifatnya ihtimal. Beli kitab tafsir apa misalnya? Kitab tafsir yang agak tebal. Nah, tafsir Safwatut Tafasir, tafsir-tafsir pilihan. Kitab Safwatut Tafasir itu karya Syekh Ali As-Sabuni, guru dari guru kami, gurunya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Yang pujian dari Syekh Nuruddin itu, kalau Syekh Ali As-Sabuni ngajarkan tafsir, beliau cuma bawa Al-Quran. Beliau cuma bawa Al-Quran. Tapi ketika beliau terangkan ini tafsir adalah tafsir Ibnu Katsir, persis seperti yang di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari persis seperti tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, begitulah luar biasanya. Maka beliau buat satu kitab namanya Safwatut Tafasir, tafsir-tafsir pilihan. Beliau ambil dari beberapa kitab tafsir yang menurut beliau itu paling bagusnya. Nah, ada terjemahannya, udah ada. Nah, Arabnya 3 jilid. Nah, seandainya lah dia beli kitab Safwatut Tafasir tadi 3 jilid. Jilid pertama ada ayat Qur'annya enggak? Ya pasti ada lah, namanya tafsir. Tapi tafsirannya kan pasti lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Boleh dibawa? Boleh. Dalam keadaan berhadas? Iya. Bahkan hadas besar sekalipun. Nah, tadi. Kalau tafsirnya lebih banyak. Tapi kalau dia belinya tafsir yang tipis sekali. Nah, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu udah pernah dihitung oleh ulama. Ada yang mengatakan hanya selisih 2 huruf saja. Lebih banyak tafsirnya daripada Al-Quran. Huruf Al-Quran itu kan banyak tuh. Nggak tahu lah hurufnya berapa banyak. Nah, lalu tafsir Jalalain itu ada penjelasan dihitung oleh seorang ulama dari Yaman. Maka didapati bahwasannya tafsir Jalalain itu lebih banyak tafsirnya 2 huruf saja daripada Al-Qur'annya. Berarti kalau lebih banyak itu boleh nggak dibawa? Boleh. Tapi kata ulama, ihtiyat, hati-hati. Jangan juga dipegang ketika berhadas. Kenapa? Kadang mau salah cetak, terhilang pula 2 huruf di tafsirnya. Jadi sama, kan begitu. Nah, jadi ini tadi. Mesti tafsir Ustaz, kalau terjemahan macam apa itu? Kalau terjemahan bagaimana? Ada Al-Quran pakai terjemahan. Itu sama nggak hukumnya dengan tafsir? Kalau kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, itu tidak dianggap tafsir sehingga tetap nggak boleh dipegang. Tapi menurut Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki di dalam kitab Qurratul Ain, nah di situ dikatakan bahwa itu sama dengan tafsir sehingga boleh dipegang. Mau yang mana? Terserah. Tapi khurujan minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu bagus. Jadi bagusnya nggak usah dipegang. Akhir. Megang nggak boleh kita marah ya. Kalau ada yang megang jangan marah. Nah, kenapa? Karena saya Ismail Usman Zain mengatakan boleh dalam kitab Qurratul Ain.
Nah, akan datang nanti wala yumna, dan tidak dilarang. Anak-anak udah bisa wudu belum? Belum. Boleh pegang Quran. Nah, ini nanti akan dibahas.